Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu vertigo, masih bersama Dr. Else dan juga Dr. Junia. Tadi kita sudah di awal membahas mengenai pengertian apa itu vertigo. Ternyata vertigo tadi ada banyak klasifikasinya, Dok, ya, untuk berbagai macam jenisnya juga, dan pengobatan juga tadi berbeda-beda kalau beda klasifikasinya. Ini kalau vertigo nih, Dok. Kadang kalau penyakit lain nih, biasanya ada warning sign dulu ya kalau kita mau kambuh gitu. Kalau vertigo ini Dokter Elsa sebenarnya ada nggak sih warning sign-nya? Apa memang bisa nih tiba-tiba langsung kambuh nih? Iya, uniknya sih setiap pasien itu beda-beda. Ada yang sudah memang dia kronik vertigonya, maksudnya berulang vertigonya ya, yang udah tahu penyebabnya, misalnya kayak yang dibilang Dokter Junia, ada perubahan posisi. Ada juga gejala vertigo ini dianya itu diawali dengan sakit dispepsia atau mah ya, atau karena dianya bukan selain mah itu biasanya ada juga yang didahului nyeri perut. Nyeri perut itu sebenarnya berhubungan dengan dispepsia. Jadi kadang pasien yang udah tahu nih gejala awalnya dia mau vertigo, dia udah warning duluan, oh ini udah mulai kembung-kembung, udah mulai mahnya mau kambuh, dia udah pencegahan dengan mengobati mahnya dulu supaya tidak muncul vertigonya. Akan tetapi yang sering terjadi memang yang mendadak. Jadi kayak perubahan posisi itu kan mendadak itu nanti vertigonya kambuh. Misalnya dari dia bangun tidur tiba-tiba mungkin karena takut terlambat atau dan segala macamnya dengan aktivitas seperti itu, dia langsung berdiri, langsung berlari seperti itu, tahu-tahu langsung jatuh karena vertigo atau ketidakseimbangannya itu. Yang paling sering sih itu. Jangankan perubahan posisi yang dari berbaring ke duduk ke berdiri, ada juga pasien-pasien yang memang sensitif terhadap perubahan tubuh, posisi tubuh yang tiba-tiba. Misalnya menoleh kanan, menoleh kiri yang tiba-tiba, atau dari duduk lama ke berdiri tiba-tiba dianya udah vertigo. Jadi itu tergantung dari sensitivitas keseimbangan dari pasiennya lagi. Oh, berarti fakta dengan betul, karena memang sering kali, Dok, ya, di lingkungan pertemanan mungkin kan dia tiba-tiba berdiri nih, terus tiba-tiba jatuh karena vertigo. Kadang kan orang-orang nggak percaya, alah main-main aja gitu. Itu memang benar, Dok, ya. Memang ada vertigonya ternyata salah seperti itu. Dok, ini kita masih membahas klasifikasi, Dok, ya. Iya. Ini agar lebih lengkap dan pemirsa di rumah ini mungkin lebih penasaran lagi nih, Dok, mengenai klasifikasi dari vertigo ini. Kita lanjut, Dok, ya, di salin dia Kita kita. lanjut nih. Oke, tadi udah bahas ya. Kita masuk dulu nih ke vertigo yang paling banyak, yaitu vertigo perifer. Dia itu terjadi gangguan di saluran yang disebut kanalis semisirkularis. Nggak usah bingung pemirsa di rumah, itu ada di dalam telinga kita, itu bukan hanya lorong aja, dia banyak labirinnya berputar-putar, ada yang seperti keong, nanti ada pengatur keseimbangan. Intinya pusat keseimbangan tubuh ada di telinga, salah satunya ya, selain di otak. Oke, yaitu telinga bagian tengah yang bertugas mengontrol keseimbangan. Nanti ada macam-macam penyakit, ada yang salurannya tersumbatkah, ada yang radangkah, begitu. Oke. Nah, vertigo perifer biasanya gejala-gejalanya seperti ini. Pertama, pandangannya gelap. Selain yang pusing berputar ya, pusing berputar itu gejala utamanya. Rasa lelah dan stamina menurun, jantung berdebar, mulai hilang keseimbangan, mulai tidak mampu berkonsentrasi, perasaan seperti mabuk karena oleng ya. Bisa jadi penyakit yang gejala vertigo ini, dia mual dulu, sakit mah dulu baru vertigo, atau vertigo kemudian dia mulai gejala mual. Karena rasa pusing itu muncul rasa mual. Begitu, oke. Makanya nanti ditanyain, ibu ada muntah nggak? Muntah dulu atau pusing dulu? Sakit mah dulu, sakit dulu, nyeri lambung dulu, nyeri ulu hati dulu, atau pusing dulu? Begitu nanti ditanyain. Setelah itu otot terasa sakit, mual dan muntah, memori daya pikir menurun, berkeringat. Nah ini yang paling sering, dua paling bawah. Sensitif pada cahaya terang dan suara. Dua ya, cahaya terang dan suara bisa memicu. Kemudian berkeringat. Kenapa dengan suara? Salah satunya itu berhubungan dengan telinga. Telinga kita menerima gelombang sehingga ada respon, ada rangsangan, itu memicu juga terjadinya vertigo ya. Oke.
Ini gangguan kesehatan yang berhubungan dengan vertigo perifer antara lain. Maksudnya adalah penyebab dari penyakit yang bisa menyebabkan vertigo yang gangguannya itu gangguan perifer. Itu pertama ada yang paling sering itu BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo. Artinya vertigo yang dicetus karena adanya perubahan posisi. Oke. Terutama posisi kepala. Kalau masih standar yang belum terlalu berat, biasanya dari duduk ke berdiri, dari tiduran ke duduk. Kalau yang lebih berat dengan tolehan kepala seperti yang dokter Elsa bilang itu bisa memicu. Oke. Biasanya diagnosa di vaskes awal itu karena ini kita obati. Kalau memang ada gejala lain, makanya nanti cuma ditanyain bukan, dok saya cuma pusing, mau kasih obat, nggak bisa. Pasti kita tanyain, pusingnya gimana, awalnya gimana, ada berdenging kah, telinganya, begitu. Ada mual muntah kah, ada pandangan kabur kah, nanti ditanyain lebih lanjut untuk membedakan ini penyebabnya. Penyebabnya kalau sekedar perubahan posisi biasanya diagnosanya BPPV. Kalau disertai dengan gejala lain atau ada riwayat penyakit lain, kita cari tahu tuh, kita ulik penyebabnya. Kalau masih BPPV ditangani bisa oleh dokter umum. Kalau sudah ke penyakit yang lain pasti akan kita rujuk. Walaupun awalnya biasanya saat sebelum terdeteksi penyakit yang lain kita terapi dengan BPPV awal, kita edukasi, memang tidak ada perubahan, kita cari tahu lebih lanjut. Kecuali penyakit lainnya ini dia langsung khas atau pasiennya langsung menyampaikan begitu. Jadi untuk pemirsa di rumah, jika ada vertigo, perhatikan lagi gejala lain. Kalau memang ada gejala lainnya, telinga berdenging kah, atau gejala yang lain, itu bisa disampaikan ke dokternya agar terdiagnosis penyakitnya lebih awal. Tapi kalau secara simpel nih dok, ya kadang-kadang kita nggak tahu membedain nih dok, antara pusing biasa sama vertigo ini, itu seperti apa sih dok? Oke, pusing berbeda dengan sakit kepala. Itu yang harus di-note dulu. Pusing itu rasa pusing, berputarkah, melayangkah. Kalau sakit kepala ada bagian kepala yang sakit, berdenyut. Kalau pusing tidak ada bagian kepala yang sakit, dia rasa sensasi saja. Nggak ada yang sakit. Kalau dia sakit kepala sebelah itu sakit, berdenyut kah, rasa terikat kah, begitu. Itu bedanya pusing dan sakit kepala. Biasanya pasien itu bingung di situ. Pusing dok, padahal dia sakit kepala. Itu yang paling kita sering bingung dok. Ya, Betul. ini sebenarnya pusing sakit kepala apakah sama nih dok? Ternyata berbeda dok ya. Berbeda, begitu. Jadi kalau vertigo tadi itu lebih ke pusingnya dok. Pusing, tidak ada bagian kepala yang rasanya sakit, cuma ada sensasi rasa berputar atau melayang. Bedanya di situ. Oke. Karena kalau kita masyarakat awam nih, namanya di area kepala, ya udah sakit atau pusing sama Pusing, aja. ya, sakit kepala atau pusing. Makanya kita tanya pusing, sakit kepala bu, oh itulah dokter. Gitu ya, bingungnya di situ. Oke, ini kita lanjut ke vertigo perifer yang penyebabnya lain selain yang paling sering tadi. Tapi ini nomor 2 lah kejadiannya paling sering. Meniere disease gitu. Dia gangguan keseimbangan yang menyebabkan hilangnya pendengaran. Gejalanya nanti pusing berputar, telinga berdenging, kemudian penurunan pendengaran. Oke. Setelah itu ada vestibular neuritis. Namanya neuritis yang ada itis-itisnya, artinya ada infeksi atau peradangan pada sel-sel saraf keseimbangan. Jadi ada peradangan kata kuncinya ya. Setelah itu labirinitis, itis lagi ya, radang lagi di bagian dalam pendengaran. Itu intinya masih di perifer, masih di area telinga. Penyebab penyakitnya ada banyak jenisnya, itu jenisnya vertigo perifer. Gitu. Jadi jangan salah lagi masyarakat di rumah, pemirsa di rumah, ternyata vertigo itu banyak jenisnya. Makanya antara A, B, C, dan D vertigo orang yang berbeda, nanti tata laksana bisa berbeda tergantung penyebabnya. Oke, ini kita masuk ke vertigo sentral. Tadi perifer ya, sekarang yang Tapi sentral. yang begitu ada banyak banget ya dok ya mengenai vertigo tadi. Tapi kita break dulu dok ya. Oke. Karena memang ada banyak sekali pemirsa untuk jenis vertigo ini. Karena seperti kata dokter Junia tadi dok ya, memang harus panjang penjelasannya. Nih. Jadi jangan kemana-mana pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.